Oke, perkenalkan nama saya Siman Sagul dengan NPM 2215-216. Di video kali ini saya akan membuat cara tentang estimasi pada data mining dengan menggunakan RapidMiner. Nah, adapun kasus di sini yaitu seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Nah, berikut ini datanya. Ini dari hari ke-1 sampai hari ke-30. Di sini juga ada rata-rata suhu ruangan atau penyebabnya yang disimbolkan dengan X. Kemudian ada di sini jumlah cacat atau akibatnya yang disimbolkan dengan Y. Nah, ini dijadikan nanti sebagai data latih. Nah, ini di sini saya buat data latih engineer-nya di Excel. Oke. Kalau sudah buat datanya seperti ini, maka untuk men-save-nya formatnya itu harus diubah ke Excel 97. Oke. Nah, kemudian di sini ada data testing Y dari engineer tadi, yaitu jumlah cacatnya. Nah, di sini saya buat 5 data yang hari ke-31 sampai hari 35 dengan suhu ruangan 30, 32, 18, 28 dan terakhir 30. Oke, kemudian di sini saya juga buat satu data testing lagi, yaitu data testing X. Nah, di sini ada jumlah cacat atau akibat atau Y-nya. Di sini ada datanya. Kemudian pada X-nya dikosongkan datanya. Nanti di sini diperkirakan rata-rata suhu ruangannya dari jumlah cacatnya. Oke. Nah, ini juga di-save dalam bentuk format Excel 97 juga. Nah, setelah itu untuk mengolah datanya kita masuk ke RapidMiner-nya. Nah, di sini kita harus import dulu datanya. Di sini kita klik button ini, import datanya sekali. Setelah itu kita klik My Computer. Kita cari lokasi dari file tadi. Nah, di sini kita masukkan dulu data latihnya. Ini data latih engineer-nya. Setelah itu next. Oke, datanya masuk. Setelah itu next lagi. Nah, di sini kita tentukan untuk setiap field-nya. Nah, di sini untuk field hari itu tipe datanya integer. Setelah itu role-nya itu sebagai ID atau identitasnya nanti. Nah, setelah itu karena kita akan menguji Y atau mencari nilai Y, maka di sini kita di jumlah cacat kita buat yang namanya role-nya menjadi label. Nah, untuk rata-rata suhu ruangannya kita buat regularnya. Ke bawahnya aja regular. Kalau sudah, kita klik next.
Nah, di sini name-nya itu data lattice engineer yang disimpan di data, folder data. Kalau sudah finish. Nah, sini sudah masuk datanya. Setelah itu ada statistiknya. Di sini ada dari nilai min, max, dan rata-ratanya. Setelah itu di sini ada visualisasinya. Oke, setelah itu kita masuk ke desainnya. Nah, untuk melakukan regresi linear, kita di sini kita tarik dulu datanya, namanya data engineer tadi, data latihnya. Setelah itu kita cari yang namanya linear regresi. Ini. Nah, kita mau ngecek dulu nilai konstanta dan koefisiennya dulu. Maka kita di sini kita hubungkan dulu ke linear regresinya. Setelah itu kita hubungkan lagi ke res ini. Nah, kalau sudah kita run. Oke. Sini kita klik di bagian example set. Sorry, di sini linear regresinya. Nah, di sini dapat nilai konstantanya A 1,45 dan untuk koefisiennya 24,3. Kita cek apakah sama sesuai di studi kasusnya atau di modul ini. Nah, di konstantannya di sini minus 24. Kita cek tadi di rapid manner-nya. Nah, di sini juga sama 24. Untuk koefisiennya di sini 1,45. Nah, di sini juga sama 1,45. Nah, kalau sudah kita tambahkan data testing kita tadi. Di sini kita import data lagi di My Computer. Setelah itu cari penyimpanan filenya tadi. Nah, ini data testing Y engineer. Oke, setelah itu next. Nah, di sini next lagi. Nah, untuk hari ini kita buat jadi ID. Setelah itu di sini di jumlah cacat kita ubah tipe datanya jadi integer dan role-nya itu sebagai label. Karena kan di sini kita mau cari nilai jumlah cacatnya. Mau memperkirakan dari jumlah cacatnya kalau rata-rata suhunya 30, 32, 18, 28 dan 30. Kalau sudah next. Nah, di sini disimpan lagi dengan nama data testing Y. Setelah itu finish. Nah, di sini kita putuskan dulu hubungan ini. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya apply model. Nah, ini yang menghubungkannya apply model. Di sini linear regressionnya kita tarik ke sini ke apply model. Setelah itu data testingnya kita masukkan dan kita tarik ke apply modelnya. Nah, kalau sudah dari apply model kita tarik ke res. Oke, setelah itu kita run.
Nah, sudah dapat nilai dari prediksinya. Di sini kalau rata-rata suhunya 30, maka jumlah cacatnya itu 19. Kalau rata-rata suhunya 32, maka jumlah cacatnya 22. Kalau rata-rata suhunya 18, maka jumlah cacatnya 2. Kita bulatkan ya. Di sini 1,7, maka kalau dibulatkan menjadi 2. Setelah itu rata-rata suhu 8, maka jumlah cacatnya 16. Nah, di sini sama ya, yang pertama kalau kalau rata-rata suhunya 30, maka cacatnya 19. Oke. Sekarang sudah berhasil mencari prediksi dari jumlah cacat. Nah, kemudian kita mau mencari atau memprediksi dari nilai X-nya. Oke, setelah itu di sini untuk data testingnya kita hapus saja. Kita import datanya lagi. Data testing X. Nah, ini data testing X engineer. Sini kita next, setelah itu next lagi. Nah, di sini di hari kita ubah lagi jadi ID. Untuk rata-rata suhu kita ubah tipenya jadi integer. Setelah itu, karena kita mau mencari nilai dari X, maka kita ubah role-nya menjadi label. Kalau sudah, kita next lagi. Namanya disimpan jadi data testing X, finish. Nah, kembali kita ke desain lagi. Di sini kita tarik ini data testing X-nya. Kalau sudah, kita hubungkan lagi ke apply model. Nah, kita coba runkan. Sini pasti hasilnya tidak ada atau kosong. Kenapa kosong? Karena di data latihnya belum kita ubah untuk labelnya. Karena kita mau mencari nilai label, kita mau mencari nilai X, maka di data latihnya kita ubah labelnya ke rata-rata suhu. Maka di sini kita klik kanan di data latih, terus kita edit, klik edit. Nah, di sini jumlah cacat masih label ya. Nah, di sini kita modify. Kita ubah jadi atributnya menjadi regular. Setelah itu apply. Nah, di rata-rata suhunya kita ubah menjadi yang menjadi labelnya, label. Kalau sudah apply. Kalau sudah siap, jangan lupa save. Nah, kita close. Kita coba runkan lagi. Oke, setelah itu kita klik example set. Nah, di sini sudah berhasil hasil prediksi atau perkiraannya. Nah, di sini kalau jumlah cacatnya 10, maka rata-rata suhunya itu 24 kalau dibulatkan. Setelah itu kalau jumlah cacatnya 15, maka di sini rata-rata suhunya itu udah 27. Kalau jumlah cacatnya 5, 26, jumlah cacat 2, 19, dan terakhir kalau jumlah cacatnya 20, maka rata-rata suhunya itu 30. Oke. Nah, di kasus pertama ini sudah berhasil kita dapatkan hasil prediksi dari atau perkiraan dari X dan Y-nya. Nah, sekarang ada satu kasus lagi, yaitu mengenai delivery atau perkiraan waktunya. Di sini diketahui sampel data delivery order pada PT XYZ Chicken. Nah, sini ada 5 data, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, di sini ada
fill order amount, jumlah lampunya, jarak dan waktunya. Nah, waktu di sini menit, sini jarak kilometer, dan sini paket ya untuk order, dan untuk lampunya, lampu lalu lintasnya 7 unit, dibuat di sini unit. Nah, di sini ada 3 penyebab. Sini ada 3 penyebab dan 1 akibatnya. Yang 3 penyebab itu yaitu ordernya, jumlah pesannya. Yang kedua X2-nya itu jumlah lalu lintasnya atau lampunya. Yang ketiga jarak atau X3-nya. Dan akibatnya yaitu waktu atau Y-nya ini. Oke, di sini saya closekan dulu dari data latih engineer tadi. Setelah itu, nah di sini saya sudah buat dalam bentuk Excel ya. Mana tadi? Ini estimasi, ini data latih estimasi delivery. Oke. Nah, di sini untuk penjelasan seperti unit, label-labelnya tadi dia dihapus supaya nanti bisa diinput ke rapid miner-nya. Nanti kalau ada tulisan seperti ini unit, kilometer, dan menit, maka tidak terbaca pada rapid miner. Nah, oke, kalau sudah nanti di save ke dalam bentuk Excel 97 lagi ya. Nah, lanjut setelah itu di sini data testing Y-nya kita coba buka dulu, data testing Y. Oke. Nah, di sini ada 5 lagi ya data testingnya, C9 sampai C13. Sini ada jumlah pesannya, jumlah lampu lalu lintas, jarak, dan waktunya. Di sini waktunya kosong, soalnya di sini kita mencari nilai Y-nya. Oke, setelah itu kita sini buka lagi untuk X-nya. Nah, di sini saya buat data testing X3, berarti mencari nilai X3-nya. Nah, X3 di sini tadi yaitu distance atau jaraknya. Nah, di sini sudah ada waktu, jumlah lampu lalu lintas, dan jumlah pesan. Oke. Kalau sudah ada datanya semua, kita lanjut ke rapid miner-nya. Ini kita hapus lagi. Setelah itu kita import datanya. Nah, di sini tadi namanya data latih. Ini data latih estimasi delivery. Setelah itu next. Next lagi. Nah, di sini saya mau mencari nilai Y dulu, maka di sini saya buat Y-nya itu di traveling time. Nah, di sini saya buat label. Oke. Setelah itu di field customer, di sini saya buat jadi role-nya menjadi ID. Kalau sudah next lagi. Setelah itu finish. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita masukkan lagi import data satu lagi. Itu data testingnya tadi.
Nah, ini data testingnya, dua-duanya saya nggak bisa ya dulu. Nah, satu-satu dulu. Di sini saya mau masukkan data testingnya dulu. Next. Ini sama, kita jadikan customer jadi ID. Setelah itu traveling time kita ubah menjadi label. Jangan lupa tipenya juga diubah menjadi integer. Kalau sudah, next, finish. Nah, kalau sudah, kita masukkan data latihnya, kita tarik ke sini. Setelah itu kita cari lagi yang namanya tadi linear regresi. Ini kita tarik. Nah, setelah itu kita masukkan data testingnya. Kita cari lagi yang itu apply model. Apply model. Nah, kalau sudah, kita tarik dari data latih ke linear regresi. Setelah itu dari linear regresi kita tarik ke apply model. Nah, dari data testing kita tarik ke apply model juga. Setelah itu ke res. Nah, setelah itu kita run, kita coba run. Kita close dulu ya, biar lebih rapi. Kita ulang lagi. Nah, sudah. Nah, di sini udah dapat prediksinya. Tuh. Nah, jika di sini kalau order amount, jumlah pesan 4 dan jumlah lampu lalu lintas 4 dan jarak 7, maka prediksi waktunya atau menitnya itu sekitar 29 menit. Begitu juga seterusnya, C10 38 menit, C11 itu 62 menit, C12 50 menit, dan C13 yaitu 64 menit. Oke. Oke, terakhir kita akan mencari nilai X-nya. Nah, kita import data lagi. Nah, ini data testing X3 nya kita masukkan. Next. Setelah itu next. Nah, di sini kita buat customer jadi ID lagi dengan tipe polynomial. Oke, di sini di distance-nya kita buat jadi label karena kan kita mau mencari datanya atau perkiraannya. Nah, kalau sudah, ya di sini tipenya kita ubah lagi ya, jadi integer. Kalau sudah, next. Nah, di sini nanti disimpan jadi namanya data testing X3. Setelah itu finish. Kalau sudah, tadi kita lupa menengok nilai konstanta dan koefisiennya. Ini kita hapus dulu ya, apply model sama data testingnya. Nah, kita tarik lagi sini, dari sini linear regresi ke res.
filteran. Ini linear regresinya, ini koefisiennya. Kalau pesan 4,6, jumlah lampu lalu lintas 3,0, jarak 1,3, dan waktu yaitu -11. Atau ini nanti menjadi konstanta tadi ya, yang jadi konstantanya itu -11,5. Nah, setelah itu kita masukkan data X nya, kita testing X3. Setelah itu kita tarik lagi apply model. Kita putuskan dulu koneksi ini. Setelah itu kita tarik dari linear ke apply model. Setelah itu dari data testing ke apply model. Selanjutnya ke res. Nah, sebelumnya kita ubah lagi ke dari data latihnya dulu. Sini kita edit. Nah, di sini labelnya ini kita ubah dari traveling menjadi distance. Nah, di sini kita ubah dulu atributnya menjadi regular. Baik. Di distance kita klik kanan lagi, modify. Kita ubah menjadi label. Kalau sudah, apply. Nah, kita save lagi. Coba kita ulang untuk rangnya. Oke, nah sini udah dapat hasil prediksinya. Nah, di sini untuk C1 hasil perkiraan untuk jaraknya itu 3 km. Setelah itu untuk C2 4 km, C3 6 km, C4 8 km, dan untuk C5 sekitar 2 km. Oke, sekian dari pembahasan mengenai studi kasus estimasi pada data mining. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.